Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita mampu mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, subuh ini saya akan menyampaikan beberapa orang yang diberikan kemudahan atau rukhsah untuk tidak melakukan puasa. Pertama, orang yang diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang sakit. Orang sakit itu dibagi dua. Orang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, maka orang itu tidak berpuasa tetapi menggantinya di hari yang lain. Kedua, orang sakit yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Fidyahnya senilai 6 ons. Tetapi oleh Basnas yang telah diputuskan bersama pemerintah, DPR, Majelis Ulama dan beberapa ormas untuk Palopo, disepakati fidyah satu hari senilai dengan 30.000. Fidyah senilai 30.000. Dan fidyah itu diberikan kepada orang-orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah mereka yang melakukan perjalanan atau dia sebagai seorang musafir. Nah, bagi seorang musafir boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya pada hari yang lain. Golongan yang ketiga yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang tua renta. Tua renta. Ya, mungkin kalau bahasa kita lansia. Orang yang sudah lansia dan sudah memang tidak mampu untuk berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa, akan tetapi membayar fidyah yang nilainya sama dengan tadi itu 30.000 per hari atau 6 ons makanan pokok. Siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Yang boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Bagi wanita hamil dan ia menyusui, ini ada pandangan ulama yang ada berbeda sedikit. Ada ulama yang mengatakan wanita yang hamil ia boleh berpuasa, ia boleh tidak berpuasa maksud kami, tetapi ia membayar fidyah pada hari yang lain. Begitu pula dengan perempuan yang menyusui, ia boleh tidak berpuasa,
tetapi membayar fidyah. Ada juga ulama yang berpendapat dia tidak berpuasa saat itu, tetapi menggantinya pada hari yang lain. Pendapat yang kedua, perempuan hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi dia membayar fidyah dan tidak usah menggantinya di hari yang lain. Saya melihat pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengutamakan pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan ia cukup membayar fidyah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Abu Daud, dan beberapa ulama yang lain. Siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Orang yang bekerja keras. Dan apabila ia tidak bekerja saat itu, dia tidak mendapatkan sumber penghasilan yang halal. Tapi ini ada yang mengatakan, seberat apa pekerjaannya sehingga ia boleh tak berpuasa. Dalam tafsir Al-Asas disebutkan, misalnya yang penggali pipa PDAM itu, kalau mereka tidak kerja saat itu, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan rezeki yang halal. Maka orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Sekalipun ada ulama juga yang mengatakan mereka boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Tetapi yang lebih rajih dalam hal ini adalah mereka boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Siapa lagi? Tentu wanita yang haid boleh tak berpuasa, tetapi menggantinya pada hari yang lain. Nah, beberapa pekan yang lalu sebelum puasa, ada ibu-ibu bertanya kepada kami di Majelis Ta'lim, bagaimana Ustaz hukumnya sudah menjelang buka? Ya mungkin sudah sholawat itu radio misalnya, tiba-tiba haid, keluar haid, sudah menjelang buka, maka orang tersebut tetap dikategorikan tidak berpuasa. Jadi jangan sampai kita bilang, nah sisa 2 menit, ya 2 menit, kalau sudah keluar, ya sudah batal. Lalu bagaimana dengan sudah terjeda haidnya, sudah jeda 1 hari tidak haid, lalu kami mandi, besoknya puasa, tiba-tiba besoknya keluar lagi, maka saat itu tetap tidak dihitung puasa. Tapi 1 hari yang lewat yang ia sudah mandi dan puasa sesudahnya, lalu selama 1 hari itu memang tidak ada keluar, maka saat itu dia dihitung puasa, sah puasanya, sholatnya juga dihitung sah. Tapi besoknya keluar lagi, ya tidak puasa. Karena haid itu adalah penghalang untuk puasa. Nah, bagaimana puasanya? Diganti pada hari yang lain berdasarkan riwayat dari Aisyah. An Aisyah qalat, kunna nu'maru biqadamis siyam wala tu'maru biqadamis shalah. Kata Aisyah, kami hanya diperintah Rasulullah untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Jadi yang ada qadanya adalah puasa, salat tidak ada qadanya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya kira ini yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul puasanya baik, diisi dengan amal-amal soleh yang meningkatkan derajat atau kualitas puasa kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.